Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 7 Februari 2025, hari biasa pekan keempat. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai ayat 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Setia pada jalan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberikan banyak pelajaran dan refleksi bagi kita pengikut Yesus, terutama dalam memilih kehendak Allah atas tawaran pilihan-pilihan hidup sehari-hari. Beberapa tokoh yang ditampilkan oleh penginjil Markus dapat menjadi refleksi bagi kita. Yohanes Pembaptis berkhotbah dengan terang dan tegas akan hukum-hukum Tuhan tanpa takut, sekalipun banyak orang akan menjadi lawannya dan bahkan nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Bagi Yohanes Pembaptis, pilihan untuk mewartakan kebenaran adalah yang utama dan terpenting, sekalipun ia harus menerima konsekuensinya, kebencian, penolakan. Hal ini juga menjadi konsekuensi dari panggilan untuk menjadi pengikut Yesus dan pewarta cinta kasih-Nya dalam hidup sehari-hari. Herodes sesungguhnya senang dengan pewartaan Yohanes Pembaptis, namun karena keinginan duniawinya,
hawa nafsunya, egonya, ia mengorbankan nyawa Yohanes Pembaptis. Kita tahu yang baik, kita senang mendengar hal-hal baik dan benar, tetapi kita sering jatuh kepada kesalahan dan dosa akibat kepentingan pribadi dan ego kita sendiri. Herodias dan putrinya memilih untuk mengorbankan nyawa Yohanes Pembaptis hanya demi kepuasan sesaat dan ambisi tanpa punya belas kasih. Saudara-saudari terkasih, inilah mengapa perlu mengawaskan diri dari keinginan dan ego untuk kepentingan dan kenikmatan diri. Kita harus memohonkan setiap hari kepada Allah yang Maha Baik untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Dan selanjutnya, dengan doa yang tekun dan pasrah, dengan menghadiri kegiatan liturgi, kegiatan rohani dan sakramen-sakramen, Tuhan akan membantu kita untuk menghadapi tantangan dan cobaan serta menjadikan kita sebagai pemenang. Singkatnya, kita berjuang untuk mencari dan menjalin relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan dan bukan dengan yang lainnya. Kita harus berharap dan menginginkan hubungan yang baik dengan Tuhan untuk siap menjadi penyalur dan pembagi kasih-Nya bagi sesama. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan ketika kita dihadapkan pada dua jalan. Jalan Tuhan, yakni jalan kebaikan, dan jalan dunia, yakni jalan kenikmatan. Jalan mana yang akan dan harus kita pilih? Kita tahu bahwa kita sendiri tidak sanggup, tidak mampu. Hanya pada Tuhan jawaban dan pertolongan kita. Maka mari kita memohonkan kepada Tuhan agar kita tidak menjadi seperti Herodes yang telah menolak panggilan dan kasih Allah untuk mengikuti kehendak sendiri dan kenikmatan dunia. Adalah lebih berbahaya bila jatuh dalam kenikmatan dan logika dunia. Adalah berbahaya tindakan dari Herodias dan putrinya yang mempermainkan nyawa Yohanes Pembaptis. Apa yang telah mereka lakukan, yakni membunuh seorang yang tidak berdosa hanya demi kepuasan sesaat. Mereka tidak lagi mampu melihat terang dan kebenaran. Bagi mereka, kebenaran dan terang itu menyilaukan dan mengganggu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan akan memenuhi kita dengan kuat kuasa untuk berkata tidak pada kesepakatan dan kompromi dengan yang jahat. Dan selanjutnya, Ia akan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kasih yang mengatasi setiap ketakutan dan kelemahan kita di hadapan musuh-musuh dan mereka yang bertentangan dengan kasih Allah sendiri. Mari kita terus-menerus berjuang untuk memilih dan berada pada jalan Tuhan, yakni jalan yang membawa pada cahaya, kebenaran, dan hidup. Sekalipun ketika memilih jalan Tuhan, pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Jangan pernah menyerah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa dan terus hidup dalam pengharapan. Tahun Yubelium 2025 ini menjadi tahun rahmat bagi kita, sebab pengharapan tidak pernah mengecewakan. Mari kita terus-menerus berelasi dengan Tuhan dan berjuang setia pada jalan Tuhan yang adalah jalan kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita.